Yang pertama, jangan-jangan memang terlalu umum sehingga tidak berdampak gitu, karena mengakomodir semua gitu. Atau yang kedua memang betul-betul ide atau konsep Indo-Pasifik yang kita usulkan itu sangat bagus gitu. Kita mempromosikan cooperation, not confrontation. Ini sebenarnya jiwa dari AOIP. Saat ini saya kira adalah satu-satunya dokumen strategis mengenai Indo-Pasifik yang diterima oleh semua negara atau setidaknya tidak ditentang oleh negara-negara lain. Tapi ini juga platform yang kita tawarkan bagi organisasi-organisasi subregional lainnya yang ada di Samudra Hindia dan di Samudra Pasifik. Karena semakin suborganisasi regional ini tergabung di dalam implementasi AOIP itu semakin AOIP itu kokoh sebagai satu konsep yang berlaku di kawasan Indo-Pasifik gitu, dalam konteks yang cukup luas, bukan hanya terbatas pada ASEAN dan negara-negara besar yang mengelilingi ASEAN. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam diplomasi. Ya, ini salam baru yaitu salam diplomasi begini aja ya. Jadi selamat datang di FPGI ya. Pada hari ini kita kick off program baru kita yang namanya Foreign Policy Insight ya, yaitu kerjasama antara FPCI dengan AIHI, Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia gitu. Nah, hari ini kita mendatangkan salah seorang pelaku ya atau praktisi dalam hubungan internasional yaitu Bapak Michael Tene, mantan Deputi Direktur untuk ASEAN Political Community, Deputi Sekjen untuk ASEAN Political Security Community. Nah, Foreign Policy Insight ini Pak Michael Tene ya, kami menggagas acara ini. Di acara ini kami nanti ingin mengulas mengenai pengalaman Pak Michael Tene dalam menjalani diplomasi. Dalam hari ini kita akan bicara mengenai ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Ya gitu. Jadi di sini saya Agus Haryanto dari Universitas Jenderal Sudirman, kemudian ada rekan saya ini Bu Irma dari Universitas Nasional, kemudian satu lagi rekan saya Mas Laude Muhammad Fatun dari Universitas Veteran Jakarta. Nah, hari ini Pak kita ingin dengar tentang AOIP ya, tentang AOIP gitu. Pak Michael Tene salah seorang yang membidani lahirnya AOIP gitu. Jadi kita mulai dari pertanyaan dari saya dulu ya Pak ya mungkin ya gitu. Bisa nggak Pak disampaikan pada kita secara ringkas tentang apa itu AOIP dan bagaimana proses dari AOIP itu sendiri? Baik, terima kasih Pak Agus, Ibu Irma, Pak Laude. Jadi sebenarnya Indo-Pasifik itu adalah konsep yang sudah beredar cukup lama. Sejak awal tahun 2000-an itu sebenarnya sudah mulai diluncurkan. Kemudian kita ingat tahun 2012 itu almarhum mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pernah menyampaikan konsep free and open Indo-Pasifik dalam pidatonya. Ya. Waktu itu kalau nggak salah bahkan pidatonya di Jakarta waktu dalam kunjungannya ke Asia sini. Dan kemudian konsep ini juga mulai digulirkan oleh beberapa akademisi, pengamat, baik di Amerika Serikat maupun di beberapa negara lainnya. Ya bahkan dari Indonesia sendiri, kalau kita lihat ke belakang tahun 2013 kalau nggak salah, waktu mantan Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Bapak Martin Natalegawa memberikan pidato di CSIS di Washington DC, beliau bicara juga mengenai Indo-Pasifik. Ya, tapi memang semua ini konsep ini masih pada level pidato atau statement-statement, belum pernah dijabarkan di dalam suatu dokumen strategis yang secara gamblang menjabarkan apa yang dimaksud dengan Indo-Pasifik itu. Nah, sekarang kita pindah ke tahun 2016 ya, sejak selesainya presidensi Obama dan masuk presidensi Donald Trump. Sejak akhir presidensi Obama, kita lihat memang hubungan antara Amerika dengan, terutama khususnya dengan China dan Rusia itu sudah banyak menurun. Ya, dan ini proses hubungan yang memburuk ini terus berlanjut, bahkan lebih cepat lagi di bawah Presiden Trump.
Ya, dengan Rusia itu sudah sejak tahun 2014 sejak Rusia melakukan invasi ke Crimea. Ya, dan dengan RRC dengan China itu mungkin sekitar tahun 2015-16 itu udah mulai kelihatan penurunan hubungan itu. Nah, kita melihat bahwa pada saat itu kita melihat bahwa hubungan ini akan sulit untuk dalam waktu dekat akan membaik, bahkan kecenderungannya akan semakin memburuk. Ya, ini artinya bahwa akan ada rivalitas yang semakin tinggi di antara negara-negara besar tersebut. Ya, dan rivalitas ini karena mereka adalah kekuatan global, maka rivalitas ini juga akan punya dampak global. Ya, dan ini tentunya akan berdampak pada kawasan kita, ya, Asia Tenggara dan maupun kawasan yang berbatasan dengan kawasan Asia Tenggara. Nah, kita di Asia Tenggara kita lihat bahwa kita sadar sepenuhnya bahwa perdamaian keamanan di kawasan Asia Tenggara itu tidak hanya tergantung pada hubungan antar negara Asia Tenggara. Ya. Hubungan kita baik dengan negara-negara ASEAN lain, jadi kita nggak melihat itu sebagai ada potensi instabilitas. Tapi keamanan di Asia Tenggara ini juga tidak terlepas dari kekuatan-kekuatan ekstra regional maupun situasi di kawasan lebih luas yang berbatasan dengan kawasan Asia Tenggara. Di sini kita lihat, kalau kita lihat secara geografis, ASEAN itu kan dikelilingi negara-negara besar. Ada India di selatan, di barat, di utara ada Cina, Rusia, Jepang, di Pasifik ada Amerika, Australia. Jadi kekuatan-kekuatan besar yang merupakan tetangganya ASEAN. Dan situasi lingkungan tetangga ASEAN ini juga sangat berpengaruh terhadap perdamaian keamanan. Oleh karena itu, maka ASEAN juga harus punya kapasitas untuk meng-engage negara-negara di luar ASEAN ini yang juga mempunyai kepentingan di kawasan Asia Tenggara, sehingga perilaku mereka itu tidak mempunyai dampak negatif terhadap keamanan, stabilitas, perdamaian kawasan Asia Tenggara. Proses ini sudah dilakukan ASEAN bukan baru-baru ini, tapi sejak puluhan tahun. Ya, kita membangun mekanisme regional kita seperti ASEAN Regional Forum, ASEAN Plus One, dan terakhir East Asia Summit. Ini adalah untuk meng-engage negara-negara ini supaya kita punya suara kita didengar oleh mereka yang terkait dengan kepentingan kita sebagai negara Asia Tenggara. Nah, hubungan antara negara-negara besar yang memburuk ini tentunya berdampak terhadap semua ini, ya. Nah, oleh karena itu maka kita melihat bahwa forum-forum yang ada ini harus dioptimalkan. Forum yang sudah dikembangkan ASEAN ini harus dioptimalkan. Kita tidak perlu bikin forum baru, kita manfaatkan forum yang sudah ada, tapi kita harus menempatkan forum-forum ini dalam suatu konteks pemikiran strategis yang lebih up to date dengan kondisi yang kita hadapi saat itu. Nah, inilah kita come up dengan ide ASEAN Outlook on Indo-Pacific, di mana melalui konsep ini kita mencoba mendorong pemanfaatan dari forum-forum ASEAN yang sudah ada, tapi lebih diarahkan untuk bukan hanya membangun hubungan antara ASEAN dengan masing-masing negara itu, tapi bagaimana forum yang sudah dikembangkan ASEAN ini juga bisa dimanfaatkan oleh negara-negara tersebut di antara mereka sendiri untuk bisa menjadi platform kerjasama. Jadi misalnya untuk antara Amerika dengan Jepang, Amerika dengan Rusia, atau Amerika dengan Cina, mungkin antara mereka secara langsung untuk kerjasama di kawasan kita ini agak sulit. Tapi kalau mereka kerjasama di kawasan kita ini melalui platform yang disediakan oleh ASEAN, itu lebih mudah bagi mereka untuk bekerja sama. Jadi intinya AOIP itu adalah satu kerangka strategis yang mencoba untuk memberikan platform bagi negara-negara di sekitar partner ASEAN ini, supaya juga mereka bisa bekerja sama satu dengan lainnya. Selain itu, kalau kita lihat berdasarkan konsep Indo-Pasifik, dari peta saja udah jelas bahwa Indo-Pasifik itu Indian Ocean, Pacific Ocean, Asia Tenggara di tengah-tengah. Sebelum Indo-Pasifik ini kan konsepnya adalah Asia-Pasifik. Nah, kalau Asia-Pasifik itu kan bentuknya kayak lingkaran, di tengah-tengahnya kosong karena hanya lautan Pasifik. Lalu itu di sekelilingnya itu ada Cina, Jepang, Korea, Asia Tenggara, lalu ada Australia, dan di pinggir sebelah timurnya Pasifik itu adalah benua Amerika, ya, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Latin. Jadi kalau kita lihat secara geopolitik itu konsep Asia Pasifik, ya, ASEAN itu ada di pinggir sama-sama dengan negara-negara lain. Tapi kalau kita merubah cara pandang kita dengan konsep geopolitik Indo-Pasifik, ASEAN di tengah. Ya. Jadi mungkin sebagai pengantar itu dulu, nanti kita bisa kembangkan lebih lanjut ininya.
Jadi gini, Pak Michael. Jadi dengan konsep Indo-Pasifik kan tadi kita dapat gambaran ya perbedaan dengan cara kita melihat itu sebagai Asia Pasifik ya. Jadi ASEAN memang ada di tengah. Jadi dulu Pak Marty, seingat saya itu dynamic equilibrium atau apa menyebutnya, kita harus pandai untuk apa namanya menjaga keseimbangan di kawasan gitu. Cuma persoalannya kan begini ya, ASEAN ini kan juga suaranya nggak satu biasanya ya. Untuk mencapai EOIP ini gitu, Pak Michael kan ada di dalamnya langsung gitu. Itu ada nggak sih dinamika di antara negara ASEAN itu, konsep yang berbeda atau kemudian arah yang berbeda gitu? Pada saat awal konsep ini kita gulirkan, tentangan keras itu tidak ada. Tentangan dalam arti nggak setuju, itu tidak ada. Tapi banyak tanda tanya, banyak pertanyaan, bahkan sedikit pesimisme gitu ya. Jadi ini mau dibawa kemana ini? Ya, karena memang awalnya pada saat Indonesia meluncurkan ini kita memang belum menjabarkannya secara gamblang itu apa yang kita maksud dengan ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Tapi sejak awal tuh tidak ada apa namanya yang mengatakan tidak setuju gitu. Ya, yang ada adalah pertanyaan-pertanyaan dan mungkin sedikit pesimisme gitu ya. Apakah ini konsep ini bisa dikembangkan? Boleh tahu itu negara mana aja yang pesimis itu? Ya banyak negara karena mereka ini kan seperti saya katakan di EOIP ini kan sebenarnya bagian dari satu konsep geopolitik, geokeamanan ya, geostrategik kawasan. Jadi banyak negara-negara yang khawatir kalau nanti konsep Indo-Pasifik ini mempengaruhi struktur pengaturan keamanan mereka. Ya, dalam konteks hubungan mereka dengan negara-negara besar. Ya, banyak negara-negara ASEAN misalnya yang punya kalau bukan bagian dari aliansi, tentu paling tidak mempunyai hubungan pertahanan dan keamanan yang sangat erat dengan beberapa negara superpower, ya, atau hubungan tradisional yang sangat kuat dengan mereka, meskipun mungkin bukan dalam bentuk aliansi, ya, militer. Nah ini kan mereka khawatir kalau konsep baru ini akan mempengaruhi konsep-konsep keamanan yang sudah dikembangkan di kawasan ini. Nah, yang kita bilang mereka ini konsep yang EOIP ini bukan untuk menggantikan struktur atau pola keamanan dan pertahanan yang ada di kawasan ini, tidak. Kita konsep ini ditujukan untuk memberikan platform supaya negara-negara itu bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya. Satu contoh konkret mengenai bagaimana EOIP itu terwujud ya dalam bentuk kegiatan itu sebenarnya kita bisa melihat kepada RCEP, Regional Economic Comprehensive Framework ya. Ini diluncurkan tahun 2012 atau 2013 ya, kalau saya nggak salah. RCEP itu idenya adalah meskipun ini adalah free trade area ya, untuk ekonomi ya. Itu konsep awalnya adalah negara-negara yang terlibat dalam negosiasi awal dari RCEP itu adalah negara-negara yang sudah punya FTA dengan ASEAN. Makanya hanya ada 16 negara awal yang menjadi negara awal negosiator. Ya. Beberapa negara partner ASEAN itu tidak masuk dalam RCEP karena dia tidak punya free trade agreement dengan ASEAN. Seperti misalnya Amerika Serikat. Seperti misalnya Uni Eropa, mereka itu tidak punya free trade agreement dengan ASEAN, oleh karena itu mereka tidak ikut dalam proses RCEP. Jadi ini bukan karena untuk driven oleh Cina dan untuk mengesampingkan Amerika, sama sekali tidak. Ini adalah konsep yang ASEAN sentris, di mana ini membawa negara-negara yang sudah punya FTA dengan ASEAN, kita bawa ke dalam suatu konsep yang lebih besar, di mana di antara mereka sendiri pun nanti bisa tergabung dalam suatu konsep free trade agreement. Ya, jadi porosnya ASEAN. Selama ini kita ada plus one dengan negara-negara partner di dalam partner kita. Nah sekarang kita bawa mereka itu dalam satu platform di mana mereka juga bisa bekerja sama satu dengan lainnya. Ini sebenarnya adalah bagaimana EOIP ini dalam prakteknya ya. Salah satu contoh paling konkret adalah penerapan RCEP di mana RCEP itu merupakan platform yang memungkinkan negara-negara partner ASEAN itu juga untuk bekerja sama. Tujuannya adalah apa? Karena kita lihat bahwa di satu sisi hubungan antar negara-negara besar ini makin memburuk. Jadi kita ingin memberikan platform di mana mereka juga bisa bekerja sama. Ya, kita tahu bahwa hubungan yang memburuk antara negara-negara besar sekarang ini beda dengan waktu antara Soviet Union dengan blok Barat dan blok Timur saat itu. Waktu itu kan mutually eksklusif, satu sama lain nggak ada hubungannya. Sekarang ini kan negara-negara besar ini kan semua kepentingannya terkait satu sama lain. Jadi ada sektor di mana mereka punya kepentingan bersama. Ada bidang lain di mana mereka punya persaingan yang sangat tajam.
Jadi kita harus mengcompartmentalize isunya. Nggak bisa secara garis besar, karena hubungan Amerika dengan Cina memburuk, berarti dalam semua bidang mereka bertentangan. Nggak begitu. Jadi kita harus tergantung isunya apa. Dalam isu-isu tertentu mereka bekerja sama erat. Tapi dalam isu-isu lain mereka sangat rivalitasnya tinggi. Nah, kita mencoba mengidentifikasi melalui EOIP bidang-bidang mana yang menjadi kepentingan bersama. Nah itu menjadi dasar untuk mencoba membawa semua pihak ini untuk bisa bekerja sama. Jadi istilah kita mempromosikan cooperation, not confrontation. Ya, ini sebenarnya jiwa dari EOIP. Dan bidang-bidang yang kita anggap merupakan kepentingan bersama itu di dalam EOIP itu dicantumkan dalam 4 bidang prioritas itu. Nah, jadi 4 bidang prioritas itu selain tentunya kita harapkan hasil-hasil yang konkret, misalnya dari kerjasama ekonomi, dari kerjasama maritim, SDG dan lain-lain, tapi 4 bidang itu juga merupakan wahana, medium bagi kita untuk mendorong semangat kerjasama di antara negara-negara besar itu dengan menggunakan platform ASEAN. EOIP itu terbagi atas 2 substansi isinya. Bagian pertama dari EOIP itu berisi prinsip-prinsip nilai-nilai objektif dari EOIP. Bagian keduanya adalah berisi 4 area prioritas itu dan mekanismenya. Nah, jadi EOIP itu kita bukan hanya semata-mata ingin mengembangkan kerjasama maritim, kerjasama ekonomi, 4 prioritas area itu. Tapi melalui 4 bidang prioritas ini kita mencoba untuk mendorong supaya prinsip-prinsip EOIP ini bisa diterapkan. Ya, diterapkan melalui kegiatan 4 prioritas ini, ya, sehingga semangat kerjasama itu tetap ada, meskipun kita pahami bahwa di bidang-bidang lain mungkin ada rivalitas atau pertentangan yang cukup tajam. Tapi pertentangan yang tajam ini tidak berarti bahwa mereka tidak bisa bekerja sama di bidang-bidang yang lain. Nah, ini hal ini yang merupakan peluang bagi kita untuk mengidentifikasi bidang-bidang di mana mereka bisa bekerja sama, dan itu menjadi dasar untuk mencoba menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan kita. Ya, jadi kalau tadi saya lihat Pak Michael, berarti itu kan capaian luar biasa ya. Jadi keinginan ASEAN yang berkali-kali kita sebut sebagai ASEAN Centrality atau ASEAN as a Driving Force itu terwujud di EOIP. Kalau ini prosesnya berarti berapa tahun itu Pak? Mulai tahun? Prosesnya tidak terlalu lama. Jadi diluncurkan gagasan mengenai EOIP itu sendiri diluncurkan di Indonesia sekitar tahun 2018. Kemudian mulai kita waktu itu kalau nggak salah keketuaan Singapura ya, mulai kita table paper kita. Lalu kemudian itu proses negosiasinya berlanjut hampir 1 tahun di masa habis Singapura itu keketuaan Thailand 2019 dan itu diadopsi di 2019. Oke, saya kira termasuk singkat ya, 2 tahun. Ya kurang, kalau proses negosiasi sendiri kurang dari setahun. Ya, antara 2018 karena kita kan sekitar pertengahan 2018 lah itu baru mulai kita gulirkan. Papernya mungkin akhir 2018 kita sampaikan ke ASEAN. Lalu kemudian jadi akhir 2018 itu berlanjut sampai dengan KTT yang kedua kalau nggak saya di Thailand ya, akhir tahun ya, 2019. Baik Pak Michael, mungkin saya lempar ke Mas Fatun dulu ya, sebelum ke Bu Irma. Nanti Bu Irma nggak apa-apa kan? Ini angkat jauh dulu biar kelihatan itu di kamera Mas Fatunnya. Oke, baik, terima kasih. Tadi Pak Michael sudah menyampaikan beberapa hal dan sangat bagus dan menjadi referensi juga buat kami tentang EOIP ini. Gitu. Nah, setahu saya bahwa Thailand itu pernah menjadi tuan rumah KTT ke-34. Nah, apakah ketuaan tuan rumah dari Thailand ini cukup memberikan kontribusi dinamika atau mempengaruhi pengesahan IOP tadi, Pak? Oh iya, terima kasih Pak. Jadi saya katakan tadi waktu awalnya kita meluncurkan gagasan ini memang banyak pertanyaan yang timbul, ada beberapa yang agak pesimis juga, tapi tidak ada outright rejection, ya, penolakan gitu tidak ada. Nah, di antara negara-negara saya harus bilang bahwa Thailand itu termasuk yang sejak awal tuh suportif terhadap EOIP ini. Dan mereka memang waktu itu bahkan ingin supaya kalau bisa itu EOIP itu diadopsi pada saat masa keketuaan mereka. Jadi memang sejak awal Thailand itu sangat kooperatif, sangat suportif dengan Indonesia
dalam mendukung gagasan EOIP yang diluncurkan Indonesia ini. Dan kita bekerja sama erat dengan tim dari Thailand yang saat itu juga adalah ketua dari ASEAN ya tahun 2019 itu. Karena memang proses negosiasinya itu meskipun dimulai sebagian dari akhir 2018, tapi yang bagian utamanya sebagian besar itu adalah proses negosiasinya terjadi pada masa tahun 2019 itu. Oke, baik Pak. Mungkin sudah beredar di berbagai referensi, kemudian jurnal dan lain-lain tentang konsep IOP ini gitu. Nah, kan beberapa negara telah mencetuskan beberapa desain, usulan, pemikiran tentang desain Indo-Pasifik ini. Australia, Jepang, Amerika Serikat, dan termaksud yang kita tahu di beberapa referensi bahwa Indonesia juga mencetuskan aktivitas ini, program ini. Nah, yang beredar juga adalah bahwa program ini itu banyak dikembangkan oleh Pak Siswo yang sekarang jadi duta besar di Sydney ya, di Australia gitu. Nah, apakah ini ada sesuatu yang berbeda dengan ketika Bapak Michael menjadi bagian dari pengembangan program ini atau bagaimana Pak? Jadi pertama, Pak, seperti saya katakan tadi bahwa konsep Indo-Pasifik itu bukan hal baru. Sejak awal tahun 2000-an itu sudah mulai muncul, kemudian tahun 2012 dan seterusnya ya, beberapa negara sudah, pemimpin negara menampilkan isu ini dalam bentuk statement-statement atau pidatonya ya. Tapi tidak ada dokumen strategis yang secara komprehensif, secara gamblang menjelaskan apa itu EOIP, Indo-Pasifik. Ya, bukan EOIP tapi Indo-Pasifik itu sendiri apa gitu kan. Indonesia dan dalam hal ini ASEAN ya. ASEAN itu adalah yang pertama kali meluncurkan, setahu saya, itu adalah yang pertama kali meluncurkan strategic paper mengenai Indo-Pasifik dalam bentuk EOIP. Setelah diluncurkan oleh ASEAN ini baru kemudian berbagai negara lain termasuk Amerika, termasuk Jepang, itu meluncurkan paper mereka mengenai Indo-Pasifik. Jadi justru strategic paper ini pertama kali itu oleh ASEAN, bukan oleh negara-negara lain. Dan saya kira konsep-konsep atau paper-paper mengenai Indo-Pasifik yang kemudian diluncurkan oleh negara-negara lain, itu sedikit banyak pasti menggunakan EOIP sebagai salah satu rujukan utamanya. Nah, memang seperti saya katakan tadi bahwa pada saat Indonesia itu meluncurkan EOIP ini, kita sendiri sebenarnya belum begitu dalam merumuskan apa yang kita inginkan dalam EOIP tersebut. Jadi waktu itu memang BPPK Kemlu di bawah pimpinan Pak Siswo itu memang kemudian ditugaskan oleh Menteri Luar Negeri untuk menyiapkan paper akademis mengenai EOIP ini. Ya, tapi kemudian tentunya paper akademis ini nggak bisa kita bawa sebagai negotiating text di dalam perundingan ASEAN. Jadi harus ada negotiating text yang kita sampaikan di forum ASEAN sebagai dasar proses negosiasinya. Nah, negotiating text ini memang itu yang dikembangkan oleh Dirjen Kerjasama ASEAN Kemlu, ya tentunya kerjasama erat antara BPPK Kemlu dengan Dirjen Kerjasama ASEAN Kemlu. Dan kemudian negotiating text-nya yang kita tampilkan di forum ASEAN sebagai dokumen awal, dokumen dasar proses negosiasi mengenai EOIP-nya. Dokumen awal kita itu sebenarnya fokusnya lebih pada maritime. Jadi di bawah maritim, lalu kemudian ada kerjasama ekonomi, kerjasama politik keamanan, ada kerjasama pembangunan dan sebagainya. Tapi dalam proses negosiasinya, kemudian negara-negara ASEAN bilang mereka ingin mengangkat bidang-bidang lain itu sejajar dengan kerjasama maritim. Itu sebabnya kemudian dalam paper yang akhirnya final, itu maritim itu sejajar dengan kerjasama ekonomi, kerjasama sustainable development, dan satu lagi apa ya, itu konektivitas ya. Padahal kalau dalam konsep awal Indonesia yang tiga lain ini ada di bawah payung maritim, karena kita ingin pada saat itu EOIP itu lebih menggarisbawahi konsep maritimnya. Tapi itu proses negosiasi lah. Itu sebabnya in the end untuk bisa diterima, ya kita juga harus mengakomodir kepentingan dari negara-negara lain.
Jadi memang antara paper awal yang disampaikan Indonesia dengan paper akhir itu ada perubahan-perubahan yang cukup penting juga. Ya. Baik, Bu Irma. Ya, kan tadi Bapak bilang ASEAN ini yang pertama kali untuk mensosialisasikan Indo-Pasifik. Kemudian boleh lebih jelaskan lagi, diperdalam bedanya dengan pada saat Jepang memakai istilah itu atau Amerika atau yang lainnya, Pak? Istilah Indo-Pasifik itu sebagai istilah itu saya katakan tadi sudah beredar cukup lama, dan banyak negara mempunyai interpretasi berbeda-beda mengenai Indo-Pasifik. Beberapa negara malah mempunyai interpretasi yang sangat negatif mengenai Indo-Pasifik, ya, karena mereka melihat ini sebagai bagian dari upaya negara-negara lainnya untuk membangun suatu aliansi atau kerjasama baru gitu yang akan mengecualikan mereka, ya. Jadi dan even negara-negara yang punya pandangan yang hampir sama mengenai Indo-Pasifik itu juga ada perbedaan-perbedaan mengenai apa yang mereka maksud dengan Indo-Pasifik. Jadi terminologi Indo-Pasifik itu sendiri sebenarnya punya banyak interpretasi, ya. Nah, ASEAN itu tentunya dengan AOIP kita menampilkan interpretasi kita mengenai apa yang kita maksud dengan Indo-Pasifik, ya. Di situ ada prinsip-prinsip yang kita, jadi sekali lagi gambaran besarnya adalah melalui AOIP ini kita ingin supaya kawasan yang lebih luas dari yang mengelilingi kawasan Asia Tenggara ini juga bisa tetap damai, tetap stabil, sehingga akan memberikan kontribusi positif terhadap perdamaian kawasan dari Asia Tenggara itu sendiri. Kedua, kita juga ingin supaya Asia Tenggara itu juga punya suara yang didengar oleh kawasan yang lebih luas yang mengelilingi Asia Tenggara ini. Masalahnya kawasan yang lebih luas yang mengelilingi Asia Tenggara ini adalah negara-negara besar semua. Tadi sudah bilang ya, yang mengelilingi ASEAN itu adalah India, Cina, Jepang, lalu sebelah kanan ada Rusia juga sedikit di Vladivostok, sebelah kanannya Amerika Serikat, ya, itu semua negara besar semua. Ya, kalau kita itu harus punya platform di mana kita bisa memastikan bahwa kepentingan kita, suara kita itu didengar oleh mereka. Nah ini dan kedua juga supaya kita juga ingin berkontribusi positif, jadi kita ingin supaya platform ini juga memungkinkan mereka untuk juga bekerja sama. Ini konsep yang saya kira unik ASEAN, berbeda dengan konsep dari Indo-Pasifik lain yang dimiliki oleh negara-negara. Karena Indo-Pasifik yang lain mereka hanya mengenai negaranya sendiri. Ya, tapi konsep ASEAN ini tentunya bertolak dari kepentingan ASEAN, tapi kita dalam kepentingan ASEAN ini juga sangat berkaitan erat dengan bagaimana hubungan antar negara-negara besar itu. Ya, dan ini kita ingin mempengaruhi atau mengengage mereka supaya kepentingan kita terakomodasi. Jadi AOIP itu memang dibangun berdasarkan kepentingan ASEAN sendiri, tapi prinsip-prinsip yang kita tampilkan di dalam AOIP itu adalah prinsip-prinsip universal, ya, sehingga AOIP itu juga bisa diterima oleh negara-negara lain. Bahkan saya bisa bilang bahwa bukan hanya AOIP itu adalah yang termasuk yang pertama ditampilkan dalam bentuk strategic paper yang komprehensif, yang runut, yang jelas apa prinsipnya, apa tujuannya, bagaimana cara mencapai tujuannya, itu semua kan tercakup di dalam AOIP. Tapi juga AOIP sampai saat ini saya kira adalah satu-satunya dokumen strategis mengenai Indo-Pasifik yang diterima oleh semua negara atau setidaknya tidak ditentang oleh negara-negara lain. Ya, kita tahu lah kalau konsepnya Indo-Pasifiknya Jepang itu tetangga sebelahnya nggak dukung gitu kan, atau sebaliknya gitu. Jadi banyak konsep-konsep yang beredar itu ya punyanya mereka sendiri, bukan punya bareng-bareng. Tapi konsep Indo-Pasifik yang dikembangkan oleh ASEAN yaitu AOIP itu pertama itu adalah kolektif dimiliki oleh 10 negara ASEAN, tapi juga adalah konsep yang diterima bahkan didukung oleh banyak negara-negara lain. Jadi itu satu-satunya konsep Indo-Pasifik yang acceptable untuk semua orang. Dan ini juga menjadi faktor yang saya katakan tadi, faktor yang kita harus manfaatkan
sebagai platform yang memungkinkan negara-negara besar itu juga bisa bekerja sama di antara mereka satu sama lainnya. Jadi itu bukan hanya idealisme ya, faktanya secara konseptual EOIP itu satu-satunya strategic paper yang bisa diterima oleh semua orang. Ini harusnya menjadi dasar bagi kita untuk dalam mengimplementasikan EOIP ini, sasaran kita bisa diwujudkan, yaitu memberikan platform yang memungkinkan negara-negara besar yang di bidang-bidang lain mereka punya persaingan atau bahkan konfrontasi, tapi di bidang-bidang tertentu yang kita dorong melalui EOIP mereka tetap bisa bekerja sama. Baik, jadi meskipun ada rivalitas itu ya di antara negara-negara besar, tapi di ASEAN dengan EOIP ini bisa mengakomodir gitu ya Pak ya, mengakomodir perbedaan-perbedaan dengan kita punya sendiri definisi dari Indo-Pasifik itu. Nah, kemudian tadi yang dari dasarnya tadi itu bagaimana kemudian ASEAN dalam hal ini membangun confidence building measure di antara major power tersebut, Pak? Ya, memang waktu kita membangun konsep ini, membuat EOIP ini, tentunya kita mencoba, yang utama tentunya adalah mengakomodir kepentingan dari negara-negara ASEAN, mencari konsensus supaya bisa diterima oleh negara-negara ASEAN. Tapi dalam prosesnya Indonesia maupun masing-masing negara ASEAN itu juga mempunyai proses konsultasi yang lebih luas lagi dengan mitra-mitra lainnya ya di luar ASEAN. Ya, sehingga sedikit banyak saya kira banyak kepentingan-kepentingan dari negara-negara besar yang saya kira legitimate ya kepentingannya itu sudah kita akomodir di dalam konsep EOIP. Seperti saya katakan tadi dalam hal prinsip-prinsipnya, itu prinsip-prinsip EOIP itulah prinsip-prinsip yang universal atau prinsip-prinsip yang sudah disepakati oleh negara-negara besar lainnya. Ya, misalnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam Treaty of Amity and Cooperation antara ASEAN dengan negara-negara tersebut itu juga kita masukkan di dalam EOIP dan karena mereka sudah menerima prinsip TAC ya harusnya mereka bisa terima juga pada saat itu dimasukkan dalam framework EOIP kan. Kemudian di bidang area of cooperation-nya 4 prioritas itu kita mengidentifikasi 4 bidang yang menurut kami itu adalah bidang-bidang di mana kepentingan bersama dari semua negara, bukan hanya ASEAN, tapi mitra-mitra kita yang lainnya juga mempunyai kepentingan yang sama. Semua ingin memastikan bahwa di bidang maritim itu wilayah lautnya tetap aman, kita bisa menangani masalah dampak dari climate change terhadap lautan, menangani masalah polusi lautan, ya, dampak lingkungan dan sebagainya. Bidang ekonomi semua ingin supaya kita dunia tetap bertumbuh ya, pertumbuhan ekonomi. SDGs itu komitmen global. Ya, dan konektivitas juga. Konektivitas itu juga sangat penting untuk memastikan bahwa kerjasama ekonomi dan lain-lainnya ini bisa terjalin karena ini membangun jaringannya kan. Jadi ini kepentingan yang bukan hanya kepentingan ASEAN tapi kepentingan dari semua negara lain. Nah ini itu sebabnya meskipun EOIP itu beranjak dari kepentingan dasar ASEAN, tetapi pada saat yang bersamaan itu juga sudah mencoba mengakomodir kepentingan-kepentingan pokok ya, dari negara-negara itu, sehingga dalam prakteknya akhirnya seperti yang kita lihat kemudian EOIP itu bisa diterima bukan hanya oleh ASEAN tapi juga oleh negara-negara besar lainnya. Dan saya kira sekali lagi itu adalah sampai saat ini setahu saya itu satu-satunya dokumen Indo-Pasifik yang diterima oleh semua negara. Luar biasa usaha terutama dari Pak Michael ya sebagai yang berkecimpung langsung untuk mewujudkan itu. Teamwork dari bukan hanya saya sendiri. Iya, salah satu ya Pak ya. Jadi kalau untuk konkretnya implementasinya tuh project apa atau gimana Pak? Ya, jadi memang setelah EOIP itu diterima, diluncurkan ASEAN tahun 2019, sayang sekali kemudian kita dilanda COVID ya. Sehingga tenggelam lah, boleh dibilang itu EOIP nggak pernah kedengeran, ya, karena semua prioritasnya berubah menangani COVID. Baru kemudian di keketuaan Kamboja, ya, bagian akhir dari keketuaan Kamboja, kegiatan EOIP ini mulai diluncurkan kembali. Dan kemudian tentunya dilanjutkan keketuaan Indonesia tahun 2023. Sekarang ini memang fokusnya adalah melalui 4 bidang prioritas yang dilakukan. Bagaimana kita bisa mengembangkan kerjasama konkret
berdasarkan 4 bidang prioritas itu. Tapi sekali lagi yang saya katakan bahwa tujuan kita bukan hanya ingin mendapatkan hasil konkret dari misalnya kerjasama maritim, kerjasama perdagangan, kerjasama SDG dari konektivitas, tapi di bawah konteks, karena ini 4 bidang ini kan sudah dilakukan juga di forum-forum lain gitu kan. Tapi dalam konteks EOIP, 4 bidang prioritas ini juga saya katakan tadi harus merupakan wahana, medium untuk prinsip-prinsip EOIP itu bisa diterapkan. Ya, dan terutama adalah prinsip kerjasama dan bukan konfrontasi di antara negara-negara ASEAN. Dan saya tunjukkan salah satu contoh yang konkret itu mengenai RCEP, yang tadinya itu hanya antara ASEAN dengan masing-masing negara, dengan 6 negara mitra dialog yang punya FTA. Dengan RCEP itu memungkinkan 6 negara itu juga menjadi bagian dari FTA bersama, ya kan? Dan lebih lanjut lagi bahkan RCEP itu sekarang dibuka untuk negara-negara lain. Jadi sifatnya inklusif, tidak eksklusif. Ya, itu prinsip inklusivitas itu juga sangat penting. Jadi untuk memastikan bahwa semua negara bisa kolaborasi di bawah platform EOIP, itu harus inklusif. Inklusif berarti kita tidak mengeksklud, tidak menghalangi salah satu negara lain gitu untuk bisa bergabung di dalam platform ini. Nah, dengan demikian memungkinkan platform ini semua orang itu merasa comfortable untuk gabung di bekerja sama. Jadi sekarang ini kita memang fokus pada penerapan dari berbagai proyek di bawah 4 area prioritas itu, tapi juga dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan di bawah 4 prioritas ini merefleksikan, mencerminkan prinsip-prinsip nilai-nilai EOIP yang ada di dalam dokumen EOIP itu. Ini kan gini Pak, saya melihatnya ya, tadi kita ulas misalnya 2 tahun, bahkan kurang dari 2 tahun, diskusinya kita bisa mencapai sesuatu ya, terus kemudian bisa melibatkan banyak aktor ya, tidak hanya ASEAN tapi juga mitra-mitra ASEAN itu bisa menyepakati gitu. Nah, saya melihatnya ada 2 hal nih Pak. Yang pertama, jangan-jangan memang terlalu umum sehingga tidak berdampak gitu. Atau karena mengakomodir semua gitu. Atau yang kedua memang betul-betul ide atau konsep Indo-Pasifik yang kita usulkan itu sangat bagus gitu. Nah, saya ingin tahu dari Pak Michael ya, setelah ini kan 5 tahun walaupun tadi kita terjeda COVID mungkin 2 tahun atau 3 tahun gitu. Menurut Pak Michael bagaimana sebenarnya sekarang ya EOIP ini ya itu berpengaruh terhadap pengaturan arsitektur keamanan di regional gitu Pak Michael? Saya kira EOIP itu mempunyai kontribusi yang cukup positif untuk memberikan platform kerjasama bagi negara-negara luar kawasan ASEAN maupun negara-negara di kawasan ASEAN ya untuk terus bekerja sama. Sekarang ini untuk negara-negara ASEAN, kalau udah bicara mengenai bagaimana ASEAN menangani hubungan antara rivalitas antara negara-negara besar, ya mereka akan merujuk ke EOIP. Inilah bagaimana cara ASEAN mengelola atau menangani dampak dari rivalitas negara-negara besar terhadap ASEAN. Ya. Jadi kita rujukannya sekarang adalah EOIP. Faktanya bahwa sekarang ini pada KTT terakhir dari East Asia Summit tahun lalu itu juga EOIP sudah masuk dalam statement East Asia Summit. Ya, ini juga mencerminkan penerimaan dari negara-negara besar bahwa EOIP ini juga bisa menjadi dasar rujukan bagi kerjasama dalam konteks yang lebih luas, yaitu dalam konteks East Asia Summit. Ya, jadi memang kalau kita lihat ini kan tidak mudah untuk mengkotak-kotakan mana bagian yang positif, mana bagian yang negatif ya, karena ini kan prosesnya kan fluid. Ya, tapi bahwa negara-negara ini masih tetap terlibat, engage di dalam pembahasan bagaimana mengimplementasikan EOIP,
Ini kan berarti sudah menunjukkan adanya keinginan bagi mereka untuk, meskipun mereka punya perbedaan-perbedaan tajam di bidang-bidang lain, tapi ada keinginan untuk juga membangun kerjasama di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama dengan menggunakan platform AOIP ini untuk kawasan Asia Timur, kawasan Indo-Pasifik. Ya, tentunya AOIP ini kan tidak berlaku untuk kawasan Eropa dan Afrika gitu. Ini kita AOIP ini berlaku untuk kawasan Indo-Pasifik. Ya, jadi perbedaan akan terus berlanjut di antara negara-negara besar, bahkan mungkin perbedaan akan semakin meruncing, semakin tajam, bahkan mungkin mudah-mudahan tidak, tapi bisa jadi semakin konfrontatif. Tapi pada saat yang bersamaan juga banyak bidang-bidang di mana mereka punya kepentingan bersama. Dan kita melalui AOIP kita coba mendorong dan memberikan platform bagi negara-negara itu untuk tetap bekerja sama di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama, meskipun mereka punya perbedaan-perbedaan tajam di bidang lainnya. Jadi seperti saya katakan tadi, kita harus mengkompartmentalize masalahnya, nggak bisa lagi secara umum gitu ya. Kalau dulu kan ya, kalau dulu antara blok barat, blok timur waktu perang dingin, antara blok barat dengan blok timur itu nggak ada hubungannya satu sama lain, nggak ada kegiatan politik, nggak ada kegiatan ekonomi. Tapi sekarang kan kepentingan masing-masing negara besar itu kan sangat terkait ya, di banyak bidang gitu. Mungkin ke Bu Irma ya, Bu Irma terus Mas Fatun mungkin. Mas Fatun boleh silakan. Baik Pak, tadi telah disampaikan tentang bahwa program ini itu akan ada peluang dan tantangannya juga gitu, baik dari sisi kerjasama maupun juga konfrontasi. Kita tahu Bapak kan mengusulkan salah satu venue dari program ini yang kita sebut dengan ASEAN Plus Open Ended gitu, mechanism. Nah, secara logika berpikir, yang Bapak usulkan ini kan berbeda logika dengan beberapa forum lain seperti Asia Summit, kemudian Indo-Pacific Forum dan lain-lain gitu. Apakah keistimewaan atau keunikan yang Bapak usulkan ini dapat meminimalisir terjadinya konfliktual yang terjadi di program tersebut? Jadi memang sebenarnya kalau kita baca di dokumen AOIP itu, ya kita ada rujukan terhadap East Asia Summit. Jadi memang awalnya itu kita ingin supaya East Asia Summit itu menjadi forum utama untuk mendorong, menggerakkan kerjasama Indo-Pasifik. Alasannya sederhana aja. Semua anggota East Asia Summit itu adalah negara-negara besar. Mereka punya, kalau mereka udah setuju untuk bergerak, akan jalan semuanya itu ya. Tapi dalam perjalanannya itu AOIP itu seperti saya katakan tadi baru muncul dalam statementnya East Asia Summit itu baru tahun lalu. Ya, dengan ini karena memang meskipun AOIP itu diterima oleh semua negara, ya, tapi mereka tidak mau ada beberapa negara yang menolak AOIP itu sebagai basis di antara hubungan antara mereka. Ya, dengan hubungan sebagai basis hubungan mereka dengan ASEAN, oke. Jadi mereka menerima AOIP itu misalnya itu muncul dalam statement-statement ASEAN Plus One Summit. Ya, KTT ASEAN Plus One dengan hampir semua negara itu muncul tuh, mereka oke. Tapi begitu konsep AOIP itu mau ditampilkan dalam East Asia Summit, nah itu ada tentangan. Ya, meskipun pada akhirnya seperti saya katakan tadi tahun 2023 itu akhirnya semua setuju untuk ditampilkan sebagai bagian dari menjadi rujukan di dalam East Asia Summit Statement. Nah, intinya adalah bahwa kalau untuk menunggu semua negara East Asia Summit itu untuk setuju dulu untuk satu proyek, itu bisa nggak jalan. Ya, karena akan lama sekali proses ini, karena kepentingannya juga berbeda-beda. Ada yang setuju ini, ada yang setuju itu, ada yang nggak setuju ini. Nah, jadi kita jangan tersandra oleh perbedaan kepentingan di antara mereka, karena tujuan kita justru untuk mendorong mereka supaya bekerja sama. Ya, jadi jangan sampai kita jadi tersandra oleh persaingan atau rivalitas atau konfrontasi di antara mereka. Kalau kita tersandra oleh itu, tujuan kita untuk mendorong kerjasama di antara mereka dengan kita juga itu akan justru terhambat. Ya, nah jadi tapi sebelum saya lanjutkan, sejak awal dalam AOIP itu kita memang sudah sepakat untuk tidak membentuk forum baru. Jadi AOIP diimplementasikan melalui mekanisme yang ada. Ya, mekanisme yang ada itu yang utamanya tentunya East Asia Summit,
Tapi itu termasuk juga ASEAN Regional Forum, ASEAN Plus 3, ASEAN Plus 1 yang sudah dikembangkan oleh ASEAN selama beberapa dekade terakhir ini, ya. Nah, itu yang ASEAN Plus 1 bagi yang belum tahu itu adalah mekanisme dialog partnership atau mitra wicara antara ASEAN dengan masing-masing negara mitra wicara. Ada 11 negara mitra wicara ASEAN. Nah, ini kita punya proyek masing-masing tuh, termasuk proyek maritim, ekonomi, dan sebagainya di bawah masing-masing ASEAN Plus 1 ini dengan 11 negara mitra wicara. Jadi waktu itu karena sulit untuk 16 negara anggota East Asia Summit atau bahkan lebih, karena negara dialog partner ASEAN juga lebih dari 16, untuk bisa langsung menyetujui satu proyek atau satu kegiatan di bawah 4 prioritas itu, makanya saya katakan, kenapa kita nggak mulai aja dengan yang mau, ya, yang nggak mau silahkan, nggak apa-apa, yang nggak mau ikut silahkan. Open ended artinya setiap waktu ini terbuka untuk Anda datang. Ya. Kalau mau datang dari awal, most welcome. Tapi kalau Anda saat ini belum merasa nyaman, ya mungkin nanti pada waktunya belakangan gitu mau gabung belakang. Jadi itu open ended terbuka juga untuk siapapun yang mau ikut. Jadi kita bisa inisiatifnya mulai dengan antara ASEAN Jepang misalnya di bidang kerjasama maritim. Misalnya aja ya, misalnya. Nah, kalau misalnya proyek antara ASEAN Jepang di bidang maritim ini kemudian ternyata sejalan dengan kepentingan dari negara-negara mitra ASEAN yang lain, ya mereka bisa gabung, baik sebagai co-sponsor dari kegiatan itu sehingga kegiatan satu proyek itu bisa punya multiple sponsor atau juga sebagai peserta. Jadi sifatnya inklusif, tidak mengecualikan satu negara atau beberapa negara untuk bergabung. Mereka semua standing invitation, undangan terbuka, mereka setiap saat bisa hadir. Tapi kalau saat ini mereka merasa belum nyaman, silahkan. Kita yang sudah nyaman, kita jalan duluan. Jadi intinya itu, harapannya nanti kalau ini bergulir, mereka melihat, oh ini ternyata tidak mempunyai dampak negatif terhadap kepentingan strategis mereka, ya mereka bisa gabung. Terserah. Jadi dengan begitu kita terus mendorong kerjasama kita, konsep kerjasama, daripada kita tersandra daripada konsep konfrontasi di antara mereka. Ya kalau kita nunggu semua harus setuju dulu, ya nggak maju-maju. Karena cara pandang itu lebih membuat kita tersandra pada konfrontasi di antara mereka. Nah, ini harus diterobos. Nah, terobosannya untuk memastikan bahwa konsep kerjasama yang mengemuka, bukan konsep konfrontasi, adalah salah satunya adalah dengan kita saya mengusulkan supaya open ended aja. Siapa yang mau, kita bisa gunakan payung EOIP itu sebagai frameworknya. Di bawah payung ini, siapa yang mau bisa gabung. Oke, Firma, ada pertanyaan lagi? Jadi tadi balik ke tadi Pak Michael bilang bahwa baru di tahun 2023 itu di East Asia Summit itu EOIP jelas tercantum atau disebutkan oleh di East Asia Summit. Ada hubungannya nggak Pak dengan keketuaan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023? Saya kira banyak pengaruhnya karena memang Indonesia sejak awal itu kan kita sebagai penggagas dari EOIP, sejak awal kita inginnya East Asia Summit itu sebagai motor dari Indo-Pasifik ya. Itu memang keinginan kita. Jadi memang di bawah keketuaan kita, sebelum keketuaan Indonesia pun kita terus berusaha gitu ya. Tapi terutama pada saat Indonesia menjadi ketua, saya lihat ada upaya yang sangat kuat dari pemerintah Indonesia, dari rekan-rekan di Kementerian Luar Negeri, untuk supaya East Asia Summit itu bisa mengakomodir rujukan mengenai EOIP. Jadi saya kira ada pengaruhnya bahwa dan tentunya Indonesia sebagai salah satu negara yang paling berpengaruh di ASEAN dan mungkin juga di luar ASEAN, kita rekan-rekan kita pada akhirnya bisa mengakomodir aspirasi kita supaya EOIP ini bisa menjadi rujukan dalam East Asia Summit. Jadi saya kira ada pengaruhnya. Jadi dengan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN dan sebagai penggagas EOIP ini, menurut pandangan Pak Michael, kita bisa ya merebut kembali dominasi Indonesia di ASEAN?
Kalau kita merebut kembali berarti kita pernah hilang ya. Saya rasa kita nggak pernah kehilangan, bukan dominasi, kita juga tidak mendominasi. Tapi kita peran utama yang dimainkan Indonesia di ASEAN itu saya kira terus ada, ya. Nggak pernah hilang. Dan kita juga tidak mendominasi, kita tidak keberhasilan ASEAN salah satunya adalah karena sikap menahan diri Indonesia untuk meskipun kita negara yang paling besar. Ya, setengah atau lebih dari setengah ASEAN itu mau diukur dari ukuran jumlah penduduk, dari ukuran wilayah, dari ukuran GDP-nya, itu udah setengahnya Indonesia sendiri. Ya, tapi kita tidak pernah mau mendominasi, tapi kita memperlakukan semua negara itu dalam tataran yang sama, punya suara yang sama, negara kecil, negara besar punya suara yang sama, kepentingannya semua didengarkan sama-sama. Jadi dan itu adalah kunci keberhasilan ASEAN. Oke, misalnya terus ya Pak ya. Kemudian ada kriteria dan standar tertentu nggak dalam membedakan proyek AOIP ini dengan yang lain dan bagaimana monitoringnya Pak? Ya, memang AOIP ini kan saya katakan tadi 4 area yang 4 bidang prioritas AOIP ini kan bukan bidang baru. Ya, itu sudah dikerjakan melalui berbagai forum lainnya. Nilai tambahnya adalah di bawah payung AOIP ini adalah bahwa ini kerjasama ini terbuka untuk banyak negara, bukan hanya ASEAN, bukan hanya ASEAN plus one, tapi juga ASEAN plus plus, gitu ya, bisa bekerja sama. Jadi melalui platform AOIP ini terbuka kemungkinan bagi misalnya negara-negara yang yang saat ini memiliki konfrontasi di bidang-bidang lain untuk kerjasama ya menggunakan platform AOIP ini. Dan juga kegiatan-kegiatan proyek-proyek AOIP ini juga merupakan wahana untuk mengimplementasikan nilai-nilai prinsip-prinsip yang ada di dalam dokumen AOIP itu. Saya bilang yang bagian pertama dari dokumen AOIP itu kan memuat prinsip, objektif, norma-norma yang harus yang ingin kita dorong diterapkan di dalam konteks Indo-Pasifik. Nah ini supaya kegiatan-kegiatan ini meskipun kegiatannya sepintas serupa dengan kegiatan di forum lain, tapi kegiatan ini juga harus mencerminkan nilai-nilai itu. Ya, dan jadi contohnya misalnya kegiatan ekonomi. Kemungkinan kalau di forum lain itu hanya eksklusif ASEAN dengan Uni Eropa atau eksklusif ASEAN dengan Amerika atau ASEAN dengan Cina. Nah, tapi pada saat kerjasama ekonomi itu di bawah payung AOIP, dia harus bersifat inklusif. Bukan hanya ASEAN dengan negara-negara lain, tapi di antara negara-negara lain itu juga harus bisa saling menerima, saling bekerja sama di bawah payung AOIP itu untuk kerjasama ekonominya misalnya. Ya contoh tadi seperti RCEP. RCEP itu kan bukan lagi FTA antara ASEAN dengan masing-masing 5 negara itu, tapi udah FTA antara 15 negara. Harusnya 16, tapi kan India pada saat terakhir mundur. Nah, kebanyakan orang melihat bahwa Indo-Pasifik ini itu hanya bicara tentang tadi ya, yang sudah disampaikan ASEAN dan lain-lain, Asia Summit. Namun ada hal yang menarik sebenarnya, ada Samudra Hindia yang kita kenal, ada namanya organisasi namanya IORA, Indian Ocean Rim Association. Nah, apakah proyek ini juga menjadikan IORA ini sebagai salah satu mitra strategis? Karena seingat saya bahwa Indonesia pernah jadi ketua juga dalam program ini dan pernah menjadi bagian dalam program strategis ketika konferensi IORA di Indonesia. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang konsep Indo-Pasifik yang diluncurkan oleh Indonesia itu, AOIP itu melihat kita tidak mendefinisikan secara geografis batas-batasnya. Ya, tapi yang pasti Indo-Pasifik itu yang namanya Indian Ocean, Pacific Ocean gitu ya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Core-nya tentunya adalah seperti saya katakan tadi adalah lingkungan yang berbatasan langsung yang mengelilingi ASEAN ya. Tapi Indo-Pasifik itu kan lebih dari sekedar India, lebih dari sekedar Cina, Jepang dan Australia ya. Itu juga ada satu kawasan yang sangat luas di Samudra Hindia dan di Samudra Pasifik. Oleh sebab itu kalau Bapak baca kembali di dokumen AOIP-nya, itu ada rujukan terhadap sub-regional organization yang ada di Indian Ocean dan Pacific Ocean.
Jadi ada PIF, Pacific Island Forum, disebut di situ, lalu juga ada organisasi yang Bapak sebut yaitu IORA, ya, Indian Ocean Rim Association. Jadi sejak awal visi dari AOIP itu adalah untuk membangun kerjasama bukan hanya dengan negara-negara besar yang ada di kawasan ini, tapi juga dengan regional organization yang ada di kawasan Indo-Pasifik. Jadi itu sudah tercantum di dalam AOIP, dan pada keketuaan Indonesia tahun 2023 itu ditandatangani MOU antara ASEAN dengan IORA dan ASEAN dengan PIF untuk membangun kerjasama. Nah, ini sekali lagi ini juga modelnya nantinya open-ended. Jadi misalnya core-nya itu nanti dikembangkan antara ASEAN dengan IORA, tapi nanti terbuka untuk dukungan, bantuan, atau partisipasi dari negara-negara lain. Jadi misalnya Australia, apalagi ada beberapa negara seperti pun Indonesia itu yang anggota ASEAN, anggota ICE Summit, pada saat yang bersamaan juga anggota dari IORA. Ya, jadi kita bisa mempromosikan kerjasama IORA ASEAN di dalam konteks 4 prioritas area itu, dan dalam konteks menerapkan dan memperkuat nilai-nilai AOIP, dan pada saat yang bersamaan juga kita membawa atau membuka terbuka bagi partisipasi dari negara-negara mitra ASEAN lainnya untuk mendukung kerjasama ASEAN IORA. Sama halnya dengan Pasifik juga, dengan Pacific Island Forum. Jadi memang pertanyaannya sangat penting, bahwa AOIP itu bukan hanya antara ASEAN dengan negara-negara besar, tapi ini juga platform yang kita tawarkan bagi organisasi-organisasi subregional lainnya yang ada di Samudra Hindia dan di Samudra Pasifik. Karena semakin suborganisasi regional ini tergabung di dalam implementasi AOIP itu semakin AOIP itu kokoh sebagai satu konsep yang berlaku di kawasan Indo-Pasifik gitu, dalam konteks yang cukup luas, bukan hanya terbatas pada ASEAN dan negara-negara besar yang mengelilingi ASEAN. Baik, satu lagi mungkin Pak yang terakhir, kita tahu bahwa salah satu prinsip di ASEAN adalah sentralitas dan netralitas. Nah, apakah dengan adanya program ini, Dewasa ini apa yang menjadi peluang dan tantangan khususnya ASEAN untuk mengembangkan program ini, karena dinamika geopolitik yang semakin dinamis, kemudian peran negara-negara besar semakin kuat pula. Nah, bagaimana menjaga kembali sentralitas dan netralitas ASEAN Dewasa ini dalam kancah geopolitik Dewasa ini, Pak? Kalau bicara sentralitas ASEAN itu intinya adalah bagaimana ASEAN menjadi aktor utama yang menggerakkan kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara maupun di kawasan yang lebih luas. Dan itu dilakukan melalui mekanisme regional yang sudah dikembangkan oleh ASEAN maupun melalui gagasan-gagasan yang diluncurkan oleh ASEAN untuk mendorong kerjasama di kawasan ASEAN itu sendiri maupun kerjasama di kawasan yang lebih luas yang mengelilingi kawasan Asia Tenggara. Itu sentralitas ASEAN. Ya, kita yang menetapkan, kita yang menggerakkan kerjasamanya. Ya. Mengenai peluang dan tantangan, kita kita punya multiple platform. Jadi kita bicara panjang lebar mengenai AOIP, tapi jangan kemudian hilang perspektif bahwa seolah-olah hanya AOIP aja yang menjadi platformnya. Ya, kita punya multiple platform untuk kerjasama. Kita ada ASEAN Plus One dengan 11 negara mitra wicara. Kita punya selain 11 negara mitra wicara penuh, ada full dialogue partnership itu, ada beberapa lebih dari 10 negara-negara mitra yang tergabung yang dalam kerangka sektoral partner maupun development partner dari ASEAN. Kemudian kita juga ada ASEAN Plus 3, khusus antara ASEAN dengan 3 negara di Asia Timur, ya, Cina, Jepang, dan Korea. Ya, kemudian kita punya forum keamanan ASEAN Regional Forum yang pesertanya jauh lebih luas lagi, ya, bukan hanya ASEAN dengan negara mitra wicara, tapi juga negara-negara lainnya.
Kita punya Forum Defense Cooperation, ADMM Plus, ya, di mana bukan hanya negara-negara ASEAN saja, tapi juga beberapa negara mitra itu juga menjadi partner ya untuk pengembangan kerjasama keamanan. Kemudian tentunya tadi kita bicara mengenai East Asia Summit. Jadi kita punya multiple platform yang kita bisa gunakan untuk memastikan bahwa kepentingan ASEAN ini selalu mengemuka, selalu terdepan, dan pada saat yang bersamaan juga kepentingan ASEAN ini bisa didengar oleh negara-negara yang jauh lebih kuat, jauh lebih powerful, jauh lebih kaya daripada ASEAN. Ya, tapi dengan mekanisme kita, kepentingan kita bisa didengar dan diakomodir oleh mereka. Termasuk juga bukan hanya dalam isu-isu high politics, tapi dalam isu yang lebih konkret, misalnya dalam kerjasama ekonomi, memajukan konektivitas di antara negara-negara ASEAN. Ini semua juga banyak mendapatkan dukungan dari negara-negara mitra wicara, dan dukungan ini dicapai dengan multiple platform itu. Jadi kita tidak hanya tergantung pada satu mekanisme AOIP, tidak hanya tergantung pada East Asia Summit, tapi kita memanfaatkan seluruh berbagai platform yang sudah dikembangkan oleh ASEAN. Dan ini juga secara keseluruhan ini hanya terkait dalam kerjasama regional. Kita punya kerjasama bilateral. Masing-masing negara ASEAN di antara mereka maupun dengan negara-negara besar itu juga punya platform bilateral juga. Ya, jadi dalam praktek sebagai praktisi foreign policy, ya kita harus memanfaatkan semua alat yang ada di kita. Jangan kita membatasi diri kita hanya untuk dengan alat-alat bilateral, atau hanya membatasi diri dengan alat-alat regional atau alat-alat multilateral. Tapi kita harus memanfaatkan semua alat yang ada di kita, tergantung konteksnya. Isu tertentu lebih bagus, lebih efektif, lebih cost efisien kalau diperjuangkan di forum multilateral atau di forum regional. Ada yang lebih efektif diperjuangkan di bilateral. Ada yang harus dimanfaatkan tiga-tiganya. Ya, dalam konteks ASEAN itu juga bagaimana ASEAN bisa memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan. Ya, kita memanfaatkan berbagai platform yang kita kembangkan itu untuk memperjuangkan kepentingan ASEAN. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Michael yang sudah bersedia untuk kita wawancari pada hari ini. Juga dua rekan saya, Mas Fatun, terima kasih Mas sudah hadir ke sini. Kemudian Bu Irma juga terima kasih. Program ini adalah program pertama, nanti kita tunggu program selanjutnya dari Foreign Policy Insight ya, dengan menghadirkan narasumber yang lain dari praktisi hubungan internasional. Sampai jumpa lagi di program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.